Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ridho Sejarah. Kali ini kita akan membahas sejarah Bandung. Mengenai pembahasan kota Bandung ini, kita akan membaginya menjadi beberapa video. Yang pertama, tentang asal-usul nama atau awal mula daerah Bandung ini. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang berdirinya Kabupaten Bandung. Dan yang ketiga, kita akan membahas kota Bandungnya. Karena dalam membahas kota Bandung, kita tidak bisa secara langsung untuk membahas kota Bandung dan harus mengetahui dari pertama adanya kota Bandung ini. Pada video kali ini, saya akan membahas dahulu mengenai asal-usul nama Bandung dan juga asal mula adanya wilayah Bandung ini. Mengenai asal-usul nama Bandung, dikemukakan berbagai pendapat. Sebagian mengatakan bahwa kata Bandung dalam bahasa Sunda identik dengan kata banding dalam bahasa Indonesia, berarti berdampingan. Ngabanding dalam bahasa Sunda berarti berdampingan atau berdekatan. Hal ini antara lain dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka tahun 1994 dan Kamus Sunda Indonesia terbitan Pustaka Setia tahun 1996 bahwa kata Bandung berarti berpasangan dan berarti pula berdampingan. Pendapat lain mengatakan bahwa kata Bandung mengandung arti besar atau luas. Kata itu berasal dari kata bandeng. Dalam bahasa Sunda, ngabandeng adalah sebutan untuk genangan air yang luas dan tampak tenang, namun terkesan menyeramkan. Diduga kata bandeng itu kemudian berubah bunyi menjadi Bandung. Dan ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa kata Bandung berasal dari kata bendung. Pendapat-pendapat tentang asal dan arti kata Bandung rupanya berkaitan dengan peristiwa terbendungnya aliran sungai Citarum Purba di daerah Padalarang oleh lahar gunung Tangkuban Parahu yang meletus pada masa Holosen. Nah, dalam pengertian ini atau penjelasan kata Bandung ini, kita akan membahasnya dari adanya Gunung Sunda Purba dan juga Danau Bandung Purba, karena dari sanalah awal terbentuknya wilayah Bandung. Gunung Sunda adalah gunung api. Dari kajian dan penelitian geologi dapat dipastikan bahwa gunung yang telah punah itu dulu berada di dataran tinggi Priangan, Jawa Barat. Menurut Muhammad Nugraha Kartadinata, yaitu geolog dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, yang juga telah mengkaji mengenai Gunung Tangkuban Perahu dan juga Gunung Sunda, mengungkapkan bahwa letusan-letusan yang terjadi pada Gunung Sunda kuno tidak hanya sekali, bahkan terjadi beberapa kali. Namun, letusan dahsyat yang terjadi pada Gunung Sunda dapat dibagi menjadi beberapa episode letusan antara 210.000 sampai 120.000 tahun yang lalu. Episode letusan yang mengalirkan lava disusul dengan episode 13 unit letusan, yang dalam satu unit letusan bisa terjadi lebih dari satu kali letusan besar. Pada fase atau episode letusan Gunung Sunda terbesar, tercatat lontaran volume materi yang keluar mencapai 66 km kubik hingga menutupi kawasan dalam radius 200 km persegi. Sebagai pembanding, Gunung Krakatau yang meletus tahun 1883 melontarkan material 18 km kubik, atau letusan Gunung Tambora tahun 1815 yang menghamburkan 150 km kubik material.
Banyaknya material yang dikeluarkan masih merupakan perkiraan. Terlebih jika material tersebut mengakibatkan sebagian besar dari tubuh Gunung Sunda runtuh hingga membentuk kaldera seluas 6,5 kali 7,5 km. Kemudian menurut T. Bahtiar, anggota Masyarakat Geografi Indonesia yang juga merupakan kelompok riset Cekungan Bandung, menyatakan bahwa letusan Gunung Sunda fase inilah yang telah menguruk Citarum Purba di utara Padalarang hingga membentuk danau raksasa atau Danau Bandung Purba. Dari kaldera Gunung Sunda itu kemudian lahir Gunung Tangkuban Perahu kuno yang diperkirakan meletus di antara 90.000 sampai 10.000 tahun yang lalu sebanyak 30 unit letusan. 12 unit letusan terjadi antara 10.000 sampai 50 tahun yang lalu pada Gunung Tangkuban Perahu Muda. Erupsi dari Tangkuban Perahu bersamaan dengan terjadinya patahan Lembang sampai Gunung Manglayang yang memisahkan dataran tinggi Lembang dari dataran tinggi Bandung. Kejadian yang diperkirakan Van Bemmelen berlangsung pada kisaran 11.000 tahun yang lalu. Sisa Gunung Purba raksasa yang terbentuk sekitar 2 juta tahun yang lalu sekarang adalah punggungan bukit di sekitaran situ Lembang dan Gunung Burangrang diyakini sebagai salah satu kerucut sampingan dari Gunung Sunda Purba. Kemudian, sisi lain dari lereng Gunung Sunda Purba terdapat di sebelah utara Bandung, khususnya sebelah timur Sungai Cikapundung sampai Gunung Manglayang, yang oleh Van Bemmelen disebut sebagai Blok Pulau Sari. Dalam bukunya The Geology of Indonesia, geolog asal Belanda yang bernama R.W. Van Bemmelen mengatakan dataran Sunda hampir sepenuhnya dikelilingi sistem Gunung Sunda. Ia pun menduga nenek moyang Sunda kemungkinan menyaksikan meletusnya Gunung Sunda. Untuk arti dan makna dari Gunung Sunda sendiri, Van Bemmelen mengutip ahli bahasa Belanda, Sesseberg, yang berpendapat bahwa Sunda berasal dari kata Sangsekerta, yaitu Cuda, yang berarti murni atau putih. Kata dan atau istilah Sunda sendiri sebetulnya sudah tidak asing lagi dan sangat mengakar dalam sejarah Indonesia, khususnya sejarah masyarakat Jawa Barat. Setelah gunung api purba meletus yang menimbulkan kaldera yang sangat luas serta memunculkan Gunung Tangkuban Perahu api purba, wilayah ini kemudian menjadi sebuah cekungan yang sangat besar. Namun, ketika memasuki masa Holosen, terjadi letusan pada Gunung Tangkuban Perahu Purba yang mengakibatkan terbendungnya aliran Sungai Citarum Purba di daerah Padalarang oleh lahar Gunung Tangkuban Perahu Purba tersebut. Akibatnya, daerah antara Padalarang hingga Cicalengka yang jaraknya kurang lebih 30 km dan daerah antara Gunung Tangkuban Perahu hingga Soreang yang jaraknya sekitar 50 km terendam air menjadi sebuah danau besar. Danau besar tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Danau Bandung atau Danau Bandung Purba. Berdasarkan hasil penelitian geologi, air Danau Bandung diperkirakan mulai surut pada masa Neolitikum. Proses surutnya air danau itu berlangsung secara bertahap dalam waktu berabad-abad. Dan alasan Danau Bandung itu menyusut, menurut para ahli, tatkala ketika Sungai Citarum yang disumbat oleh muntahan Gunung Tangkuban Perahu dapat bebas mengalir kembali dengan menembus bukit-bukit Raja Mandala, melewati terowongan alam yang sekarang dikenal dengan nama Sanghyang Tikoro. Nah, berikut tadi adalah penjelasan mengenai Gunung Purba atau Gunung Sunda Purba dan juga Danau Bandung Purba. Namun secara historis, kata atau nama Bandung
mulai dikenal sejak di daerah bekas danau tersebut berdiri pemerintahan Kabupaten Bandung, yaitu sekitar dekade ketiga abad ke-17. Dengan demikian, sebutan Danau Bandung terhadap danau besar itu pun terjadi setelah berdirinya Kabupaten Bandung. Nah, untuk selanjutnya atau pada video selanjutnya kita akan membahas tentang berdirinya Kabupaten Bandung. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.